Perkenalkan, nama saya Joko. Usiaku saat ini 28 tahun. Saya seorang karyawan pabrik yang berada di kota Tangerang. Cerita ini bermula ketika umur pernikahan saya baru 1 minggu. Istri saya bernama Tika. Dia adalah anak dari bapak kepala desa di kampung saya saat itu. Seusai menikah, saya berencana membawanya ke Tangerang. Karena saya belum mempunyai rumah sendiri, jadi saya putuskan untuk mengontrak salah satu perumahan yang dekat dengan tempat kerja saya. Kami tiba di kota Tangerang. Kami sempat tinggal di kos yang kecil, kira-kira 5-6 meteran lah. Itu pun juga kamar mandi ada di luar dan buat barengan. Saat libur kerja hari Minggu, kami berencana mencari tempat tinggal yang baru. Berputar-putar, kami kesana kemari, tetapi belum menemukan tempat dan harga yang tepat. Saat beristirahat, kami sempetin untuk makan siang di salah satu warung di pinggir desa. Tiba-tiba ada ibu parubaya menghampiri kami dan bertanya, "Mau kemana, dek? Adik berdua bukan orang sini ya?" tanyanya. "Bukan, bu, kami pendatang. Lagi muter-muter nyari perumahan yang dikontrakan," jawabku. "Oh alah, kontrakan perumahan toh?" "Ada, tapi agak jauh dari sini. Kalau dari sini sih sekitar 30 menitan. Kalau masalah harga lebih miring dari yang lainnya," tambahnya. "Daerah mana, bu? Boleh lihat dulu?" jawabku lagi. "Boleh. Kalau mau saya antarkan. Itu rumah saya. Tapi sudah lama tidak ditempati, karena saya sudah pindah di belakang warung ini," lanjutnya. Singkat cerita, kami pun diantarkannya menuju rumah tersebut. Dan ketika hampir tiba, saya sempat melihat 2 orang anak yang sedang bermainan di halaman rumah. "Lah, anak siapa itu? Katanya udah lama kosong," tanyaku dalam hati. Semakin dekat, sosok itu mulai jelas, dan mukanya yang putih seakan bukan asli orang Indonesia. Tangan istri saya menepuk pundak saya sambil bilang, "Mas, ini bukannya rumah tusuk sate?" Saya pun kaget dan bertanya, "Apa maksudnya?" Istri saya lalu menjelaskan maksudnya. Rumah tusuk sate itu rumah yang posisinya di tengah pertigaan dan menghadap ke jalan. Kalau dilihat seperti ada jalan buntu, padahal ada jalan di depan rumah tersebut. Dan konon katanya rumah tersebut tidak membawa hoki dan terkesan horor. Jelasnya, "Ah, itu kan cuma mitos, jangan percaya yang gitu-gituan," kataku menepis keraguan istriku. Setelah pandanganku menghadap rumah itu lagi, tiba-tiba 2 sosok anak yang tadi sudah tidak ada. Dan ketika tiba di depan gerbang, saya pun mengarahkan pandangan saya ke tiap sudut pojokan. Alhasil saya pun tak menemukannya. Kemana larinya anak-anak tadi? Tanyaku dalam hati. "Mas, Mbak, mari masuk. Mas, 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 kenapa bengong, Mas?" kata ibu tadi. Iya bu, apa? Ada apa bu?" "Enggak bengong kok, cuma kaget. Rumahnya masih bersih, halamannya masih terawat," jawabku sambil memikirkan kemana perginya anak tadi. Dibukalah pintunya, dan kami pun langsung masuk dan memandangi setiap sudut isinya. Panas dan sesak, itu kesan pertama saya ketika itu.
Walau depannya bagus dan terawat, tapi dalam rumah kelihatan serem sekali ya mas. Bisik-bisik Tika ke telingaku, bersamaan suara kucing yang mengagetkan kami. Bus, jangan aneh-aneh lagi. Kita lihat-lihat dulu isi rumah ini, jawabku. Satu demi satu ruangan kami lihat. Pandanganku seakan selalu tertuju ke kamar mandi, seperti ada yang mengintip dari atas celah-celah ventilasi kamar mandi itu. Sempat ada keraguan dari istri saya untuk kami menempatinya. Mas, kita cari rumah lain dulu. Kalaupun belum ketemu, kita masih bisa tinggal di kosan, katanya. Mending dipikir dulu aja mbak. Ini rumah paling murah loh per tahunnya, dan saya berniat menjualnya. Jadi kalau kalian nyaman di sini, silakan kalau mau membelinya di kemudian hari, sambut ibu pemilik rumah yang mendengar omongan Tika. Saat berdiskusi dan meyakinkan istri saya, kami pun memutuskan untuk mengontrak rumah tersebut. Alhamdulillah dapat yang murah, bisa dibeli pula suatu saat nanti, kataku dalam hati. Kita pun berjanjian bertemu kembali di rumah ini 2 hari kemudian. Karena ibu yang punya rumah ingin membersihkan kembali sebelum saya tempati, dan sekalian saya mengambil kunci rumah tersebut. Dan tidak lupa untuk melunasi sisa pembayarannya. 2 hari berselang, tepatnya sepulang kerja, saya sempatin untuk datang ke rumah itu. Tepat sebelum maghrib, saya sudah sampai di lokasi perumahan itu. Tapi anehnya, saya tidak menemukan rumahnya. Dan lokasi di situ sangat sepi, tak terlihat satu orang pun. Setelah berputar-putar dan kebingungan, tiba-tiba azan maghrib pun berkumandang. Saya pun menghentikan pencarian saya dan memarkirkan motor di halaman masjid untuk menunaikan kewajiban dahulu. Saat keluar masjid, saya pun bertanya kepada salah satu jemaah maghrib, "Pak, punten, boleh bertanya? Rumah blok C nomor 88 yang tepat di pertigaan dan yang sebelumnya ada spanduk di kontrakan, itu ada atau tidak ya pak?" Tanyaku. Anehnya, dia sempat senyum sebelum menjawab pertanyaanku. "Ya ada lah mas, saya adik dari Mbak Dia, nama ibu yang punya rumah itu." "Emang kenapa mas? Ayo bareng saya," sambungnya lagi. Tanpa basa-basi, saya pun mengiyakan. Saat berjalan menuju rumah itu, saya pun tak mengerti apa maksud senyumnya tadi, dan kenapa saya tidak melihat rumah itu sebelumnya. Singkat cerita, saya pun sampai. Setelah ngalor ngidul ngobrol dengan ibu Dia dan adiknya, pertemuan kami pun selesai. Kurang lebih waktu itu jam 7 malam. Lalu saya pun berpamitan kepadanya. Lama berselang, mereka pun mengikuti saya pergi. Tidak jauh saya pergi dari rumah itu, saya pun sempatin untuk membeli roti bakar madu kesukaan istri saya. Karena yang jualan tak jauh dari komplek rumah itu, saya pun berniat melihat kembali rumah itu untuk mengobati rasa penasaranku tentang kejadian tadi sore. Dan benar saja, ada yang beda dengan rumah itu. Walaupun saya melihatnya, tapi keanehan terjadi pada cat rumah itu. Bukannya rumahnya sudah dicat, pikirku sambil bertanya. Kok bisa? Karena merasa takut
Saya pun bergegas meninggalkan tempat ini dan tak lupa mengambil pesanan roti bakar madu saya. Setiba di kosan, Tika pun bertanya tentang pertemuan tadi. Belum dia selesai bertanya, saya pun langsung menjawabnya dengan sudah dan lancar, sambil jalan ke kamar mandi untuk membersihkan diri. Karena masih merasa bingung dan berharap Tika tak berpikir aneh-aneh tentang rumah itu. Singkat cerita, pagi pun datang. Kami bersiap-siap untuk pindah ke rumah itu. Walaupun bukan hari libur, tapi saya sempatkan untuk mengambil cuti 2 hari. Oh iya, di sini saya masuk kerja non-shift atau masuk kerja jam 8 pagi dan pulang jam 4 sore. Dan terus begitu. Kurang lebih hampir seharian kami pindahan dan mengatur ulang tempat-tempat di rumah baru. Saya pun sempatin keluar rumah untuk menyapa, barangkali ada warga sekitar. Tapi seperti yang sudah-sudah, suasana di komplek itu selalu sepi. Saat malam tiba, kami bersiap tidur dan keanehan demi keanehan pun sering terjadi. Ketika baru tidur, saya pun kebangun karena mendengar suara air di kamar mandi. Seperti ada yang sedang mandi. Sambil membuka mata, hatiku bertanya, ngapain istriku mandi malam-malam? Dan ketika kedua mataku terbuka, kagetlah saya. Ternyata Tika masih tidur di samping saya. Dengan rasa takut, saya pun memberanikan diri mendekati kamar mandi tersebut. Anehnya, semakin saya mendekat, suaranya semakin menghilang. Ketika tepat di depan pintu, saya mulai membuka pintu dengan pelan-pelan dan penuh rasa takut yang belum pernah saya rasakan sebelumnya. Dan anehnya, tak ada siapa-siapa di kamar mandi itu. Bahkan berkas air di lantai pun tak ada. Tak pikir panjang, saya pun langsung menutup kembali pintu dan berjalan agak lari kembali ke kamar tidur. Setelah kejadian tadi, mata ini pun tak bisa tertidur hingga pukul 2 dini hari. Doa dan baca-bacaan Al-Quran yang saya bacakan dalam hati, yang saya lakukan di atas kasur, hingga mata ini pun tertidur. Mas bangun, sudah subuh. Suara Tika membangunkanku untuk mengajak sholat subuh. Iya, jawabku sambil merem. Mas, kenapa tidurnya meluk Al-Quran? Ada apa emang? Tanyanya lagi. Enggak apa-apa, cuma susah tidur aja semalam, jawabku tanpa memberitahu kejadian di kamar mandi semalam. Ketika beranjak ke kamar mandi, sempat merinding dan takut, dan alhamdulillah tak terjadi apapun. Gangguan demi gangguan pun kadang terjadi. Mungkin seminggu bisa 2-3 kali. Kalau suara benda-benda jatuh mungkin bisa tiap malam. Tapi saya selalu berpikir positif dan tak pernah bercerita kepada Tika. Dan yang paling penting, Tika tidak merasakan hal-hal yang aneh seperti saya. Karena bisa-bisa minta pindah dari sini. Kan sayang, belum sebulan. Cerita ini mungkin hanya beberapa gangguan yang sedikit saya ceritakan. Tepatnya yang berkesan dan masih saya ingat sampai cerita ini saya tulis adalah hal aneh ketika suatu hari saya harus menyelesaikan pekerjaan saya dan harus mau tak mau pulang agak larut malam. Ketika itu saya menelpon Tika. Halo dek, halo dek. Suara aneh terdengar ketika itu. Dan karena belum sempat memberitahu Tika, saya pun menelponnya kembali.
Halo, Dek. Assalamualaikum. Anehnya, suara aneh itu terdengar lagi. Tanpa pikir panjang, saya pun langsung mematikan telepon. Mungkin karena sinyal saya lagi jelek, pikir saya dalam hati. Kemudian saya putuskan untuk mengirim pesan WA. Dan alhamdulillah, Tika pun langsung membalasnya. Iya, nggak apa-apa mas, hati-hati di jalan kalau sudah pulang, pesan istriku saat itu. Singkat cerita, pekerjaan saya pun selesai. Saat itu jam menunjukkan pukul 9 malam. Saya pun bergegas siap-siap pulang ke rumah. Sebelum sampai depan rumah, dari agak jauh saya melihat ada sosok putih keluar dari pintu gerbang. Siapa malam-malam habis bertamu? Tanyaku dalam hati. Setelah sampai di depan gerbang, saya pun kebingungan. Lah, gembok gerbang masih terkunci. Bukannya tadi ada yang keluar? Pikirku dalam hati. Saat itu saya melihat jam di tanganku, tepat pukul 10 malam. Memang sih di perjalanan lancar dan tidak macet, tapi jarak dari rumah ke tempat kerja lumayan jauh dan jalannya agak jelek gitu. Saat tiba di depan pintu, istri pun membukanya. Lah, Dek, belum tidur? Tanyaku. Belum mas, Ben, sampai larut malam, tanya istriku. Dari mana saja sih? Lanjutnya, sambil pasang wajah penuh curiga. Duh Dek, jangan mikir yang aneh-aneh, udah malam. Tadi tuh ada kerjaan yang harus dikelarkan. Setelah kelar, tadi juga langsung pulang kok, jawabku sambil meyakinkannya. Oh iya Dek, barusan siapa yang malam-malam bertamu? Tumben, tanya aku. Barusan? Nggak ada mas, ada tamu tadi Bu RT. Itu juga sore hari, pas mas telepon tadi. Jelasnya, walah di telepon tadi tawanya Bu RT. Serem ya, lanjutku. Suara tawa apa mas? Bu RT datang ketika saya balas WA mas kok. Lagian telepon nggak ngomong apa-apa. Mas tuh telepon tapi nggak ada suaranya. Tika. Hah? Terus tadi ketawa siapa? Tanyaku dalam hati. Suara apa mas? Siapa yang ketawa? Lanjut Tika dengan penuh wajah bertanya-tanya. Enggak apa-apa kok. Tadi sinyal mas yang jelek, jadi nggak kedengaran, meyakinkanku kepada Tika. Setelah mandi dan makan malam, kami beranjak tidur. Beberapa saat, istri pun sudah tertidur dengan lelap. Tapi tidak dengan saya yang masih bertanya-tanya, siapa sosok putih di depan rumah tadi? Dan suara ketawa yang ada di telepon. Di sela-sela tertidur, saya pun mendengar suara air di kamar mandi. Allahu Akbar, apalagi ini, gunamku dalam hati. Langkah demi langkah, saya pun beranjak mendekati kamar mandi. Dan setelah saya buka pintunya, terlihat sosok pocong. Tanpa menutup pintu, saya pun langsung lari menuju kamar tidur. Untung Tika tak terbangun. Dengan nafas ngos-ngosan, saya masih mengingat dengan jelas sosok yang baru saya lihat tadi. Sampai pagi menjelang, saya pun tak bisa tertidur. Dengan mata mengantuk, badan yang capek, serta pikiran yang lelah, saya pun harus tetap berangkat bekerja. Dikarenakan hari ini adalah rapat presentasi tahunan di kantor, saya pun harus hadir. Apesnya lagi, dari beberapa orang, hanya presentasi saya yang gagal, tidak masuk akal, dan tidak berbobot katanya. Benar-benar 2 hari itu adalah hari terberat.
Belum lagi ketika jam pulang, saat saya beranjak dari tempat kerja dan memacu motor saya 2 kali lipat dari biasanya. Ya, pengen nenangin diri dan pengen buru tidur agak sore hari ini, biar hari apes segera berlalu. Tiba-tiba Setelah mata terbuka, kulihat kiriku Tika sedang menangis dan lanjut bertanya, "Kenapa bisa jatuh dari motor?" Dengan sakit kepalaku, saya pun mengingat-ingatnya. Saat jalan pulang, memang saya memacu motor lebih kencang dari biasanya. Tapi ketika habis belokan, di belakang jok belakang, rasa ada sosok yang mengikuti dan duduk di atas jok. Dan ketika saya menengok ke belakang, dan benar saja, sosok yang kemarin di kamar mandi itu yang duduk di belakang. Ketika saya menghadapkan pandangan ke depan, saya sudah tak ingat lagi. 1 minggu saya harus dirawat di rumah sakit. Walaupun dirawat agak lama, tapi alhamdulillah tidak ada luka yang serius. Hanya saja motor yang rusak parah. Kata orang yang melihat kejadian itu, ketika terjatuh, ada truk pengangkut tanah belakang saya dan langsung menabrak motor. Alhamdulillah, truk pun langsung berhenti, kata bapak-bapak itu. Balik ke cerita, sebelum pulang dari rumah sakit, Tika pun bercerita, dan ini membuat saya terkejut. Jadi, ketika saya bekerja, Tika pun mengaku selalu pergi ke tempat temannya yang ada di kota Tangerang. Sebut saja Diana, dia teman sekampungnya. Dan ketika jam pulang kerja saya pun pulang lebih dulu sebelum saya sampai rumah. Karena pengakuan Tika, dia juga mendapatkan gangguan-gangguan. Ya, tetapi untung hanya bayang-bayang sekelebatan serta remote TV, HP yang kadang berpindah tempat dari sebelumnya. Saya pun sempat membentaknya, kenapa dia nggak pernah cerita soal itu. Dan setelah mendengar ceritanya, saya pun memutuskan untuk tidak menempati rumah yang tadi. Walaupun masih sekitar 10 bulanan, tapi demi keluarga aku akan kulakukan. Dengan bantuan teman kerja, saya pun mendapatkan tempat yang baru. Walaupun tak sebesar rumah yang kemarin, tapi lumayan besar kosannya. Singkat cerita, saya pun mengembalikan kunci rumah tersebut kepada pemiliknya. Dan kehidupan kami pun terasa seperti orang lainnya. Ada gangguan aneh-aneh. Demikian cerita dari saya, Joko, Tangerang 2004. Jika kalian ingin berbagi cerita kepada kami, silahkan DM ke Instagram atau email kami yang ada di kolom deskripsi. Sekian dan terima kasih. Salam dari kami, keluarga pendaki.